Pernahkah kamu mendengar ungkapan kutu buku? Kutu buku merupakan salah satu bentuk majas atau gaya bahasa yang berarti orang yang suka membaca. Jika kamu suka membaca puisi, kamu akan sering menemukan penggunaan majas. Akan tetapi, majas tidak hanya digunakan dalam puisi. Majas dapat digunakan pula di dalam cerita, misalnya cerita legenda. Lalu, apa yang dimaksud dengan majas dan bagaimana penggunaannya? Simak materi berikut untuk memahaminya. Majas dibagi dalam beberapa jenis, yaitu metafora, personifikasi, asosiasi, dan hiperbola. A. Majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda, atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Ciri-ciri majas metafora. 1. Kalimat majas metafora akan mengandung pilihan kata yang membandingkan sesuatu dengan hal lain. 2. Sesuatu yang dibandingkan bisa berupa fisik, sifat, keadaan, dan aktivitas. Bisa juga berupa perbandingan benda dengan benda yang lainnya. 3. Tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung. 4. Memakai kata-kata frasa yang mempunyai makna kiasan. Contoh majas metafora. 1. Rayhan dikenal teman-teman di sekolahnya sebagai kutu buku. 2. Haikal merupakan bintang kelas karena selalu mendapatkan juara dalam Olimpiade. 3. Dewi Malam telah memancarkan cahayanya kembali. Mari, kita simak contoh majas metafora dan artinya. B. Majas asosiasi. Majas asosiasi merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi dianggap sama. Penggunaan majas ini ditandai dengan adanya kata bagai, bak, seperti, seumpama, laksana, dan sebagainya. Berikut ini ciri-ciri majas asosiasi. 1. Menggunakan kata perbandingan contohnya seperti, bagai, bagaikan, seumpama, dan laksana. 2. Mengandung perumpamaan yang sebenarnya mustahil untuk disandingkan. 3. Isinya membandingkan sesuatu dengan hal lainnya. Contoh majas asosiasi. 1. Kecantikannya bak Dewi Sinta di dunia perwayangan. 2. Sifat kedua anak itu bagai langit dan bumi. 3. Semangatnya untuk belajar laksana batu karang di lautan. Mari, kita simak contoh majas asosiasi dan artinya. Majas personifikasi. Majas personifikasi sebuah gaya bahasa yang menggambarkan tentang objek maupun benda yang enggak hidup seolah memiliki sifat layaknya makhluk hidup maupun manusia. Majas ini membuat suatu benda yang mati dapat melakukan sesuatu layaknya manusia. Adapun beberapa ciri yang dimaksud bisa dilihat semuanya di bawah ini. 1. Objek yang diberikan sifat maupun karakter dan tindakan biasanya selalu dikaitkan dengan apa yang bisa manusia lakukan. 2. Objek biasanya memiliki perasaan atau kesadaran layaknya seorang manusia. 3. Objek atau hewan dianggap mampu berbicara atau melakukan aktivitas manusiawi lainnya. 4. Sesuatu yang mampu memanusiakan benda mati. 5. Maknanya lebih merujuk pada kiasan. Contoh majas personifikasi. 1. Rumput-rumput menari seakan ikut merasakan kebahagiaanku. 2. Nyanyian burung merpati memecah keheningan pagi ini. 3. Suara hujan sore itu sudah mulai berbisik sendu. Mari kita perhatikan contoh-contoh majas personifikasi di bawah ini. Mari kita perhatikan contoh majas personifikasi bebas dan artinya. Majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan gaya bahasa yang menggunakan ungkapan berlebihan. Ciri-ciri majas hiperbola. 1. Menggunakan bahasa kiasan. 2. Kiasan yang digunakan mengandung kata, frasa, atau kalimat yang berlebihan. 3. Kata, frasa atau kalimat yang digunakan tidak mengandung arti yang sebenarnya. 4. Pernyataan yang disebutkan melampaui kenyataan yang ada.
5. Mengungkapkan suatu pertentangan. Contoh majas hiperbola. 1. Dani berlari secepat kilat agar tidak terlambat sampai di sekolah. 2. Jamal membacakan pidato hingga berapi-api. 3. Hasil penemuan itu sangat mengguncang dunia. Mari kita simak contoh-contoh majas hiperbola beserta artinya. Tujuan penggunaan majas. Penggunaan majas dalam karya sastra maupun komunikasi sehari-hari memiliki beberapa tujuan. Antara lain: 1. Memperindah bahasa. 2. Memberi kesan mendalam. 3. Menghidupkan suasana. 4. Meningkatkan daya tarik. 5. Menyampaikan sindiran atau kritik secara halus. Baiklah, untuk menguji pemahaman kalian mari kita kelompokkan kalimat berikut sesuai jenis majasnya.